Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang konflik yang terjadi di negara Iran. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri mengakui mengalami kendala komunikasi dengan warga negara Indonesia yang ada di Iran. Meski demikian, pemerintah memastikan hingga saat ini tidak banyak WNI yang terdampak langsung dari aksi protes besar-besaran di Iran. Meski relatif aman, Kementerian Luar Negeri tetap meminta seluruh warga negara Indonesia di Iran untuk meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah juga mengimbau agar warga negara Indonesia terus memantau perkembangan situasi dan menghindari titik-titik rawan termasuk lokasi demonstrasi. Menteri Luar Negeri Sugiono menambahkan Kementerian Luar Negeri telah menginstruksikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran di Teheran agar bersiap untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk menyiapkan langkah-langkah evakuasi jika keadaan memburuk. Sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima, karena kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, laporan yang sampai ke saya, tentu saja ini juga kita lihat dinamikanya, tidak banyak WNI yang terdampak, tetapi juga kita harus sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, memperhatikan perkembangan situasi. Ya, jadi mudah-mudahan nggak ada yang kena dampaknya lah dari demo besar yang terjadi di Iran. Ya, bayangin orang jauh-jauh belajar gitu ya. Kalau misalnya mereka bisa terdampak, terus bisa jadi korban di sana, itu kan kasihan keluarganya. Gitu ya, jauh-jauh bukan jauh-jauh belajar, tapi malah balik-balik tinggal nama doang. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ada yang terdampak lah, jangan sampai ada yang menjadi korban gitu ya dari warga negara Indonesia, karena itu bukan urusan negara Indonesia. Mereka tidak terlibat, kan hanya ingin belajar misalnya, itu kan bukan urusan mereka. Jadi ya itu harapannya jangan sampai terjadi gitu. Iran semakin memanas. Eskalasi terbaru datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengeluarkan ancaman berupa pengenaan tarif 25% terhadap negara-negara mitra dagang Iran. Langkah ini dinilai tidak hanya menekan Iran secara ekonomi, namun juga berpotensi memperluas dampak geopolitik ke kawasan Timur Tengah dan ekonomi global. Seberapa serius? Jadi Amerika tuh mengancam, jadi nggak cuma mengancam negara Iran, tapi mengancam negara-negara yang bekerja sama dengan negara Iran. Jadi kalau misalnya negara-negara yang masih bekerja sama itu bakal diembargo juga ekonominya dengan menaikkan tarif sebesar 25%. Jadi di Iran itu dilarang ya, diembargo secara ekonomi, dan negara-negara yang bekerja sama dengan Iran juga bakal terkena dampaknya. Ya, jadi benar ditekan tuh sama negara Amerika ya, antara negara Irannya sama negara yang bekerja sama dengan Iran. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat sore. Selamat sore Mas Leo. Ya, Mbak Dina, ini ketegangan terbaru dan lewat media sosialnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan mengenakan tarif 25% bagi mitra-mitra dagang Iran dalam hubungan dagang mereka dengan Amerika. Apakah ini langsung berlaku saat ini juga, saat cuitan atau apapun pernyataan di truth sosialnya itu dilakukan, atau seperti apa Anda lihat? Apakah ini juga bisa jadi hanya gertakan atau seperti apa? Kalau dari soal timing, saya kira masih ada jeda waktu sampai hal ini betul-betul diimplementasikan. Tapi niat Presiden Donald Trump itu akan direalisasi. Kalau dilihat dari pola yang berkembang, sebenarnya tujuan dari Trump itu bukan hanya Iran, tetapi China. Dan kemungkinan besar juga niatnya adalah untuk mengacak-acak persiapan alternatif pola kerjasama di tingkat internasional yang sedang dikembangkan oleh BRICS. Karena kalau dilihat dari pola kerjasama Iran, itu paling banyak juga selain dengan China, itu dengan Brazil dan dengan Rusia. Ya, jadi BRIC itu mungkin kongsi dagang yang diciptakan dari negara Cina, Rusia, Brazil gitu ya, untuk menjadi tandingan dari negara Amerika. Kan dulu kan kita tuh kerjasama selalu sama Amerika gitu, menggunakan mata uang dolar gitu. Jadi dolar tuh selalu menguat gitu karena sering digunakan, dipakai dan dipercaya sebagai mata uang yang internasional gitu.
Nah, kalau BRIC ini kayak tandingannya gitu. Ketika kalau Amerika itu dibiarkan begitu saja gitu kan, itu kan akan mempertahankan hegemoni tadi. Maka BRIC tadi kalau misalnya berhasil dan sukses gitu ya, itu bakal mempengaruhi ekonomi Amerika juga, karena BRIC itu tidak akan menggunakan dolar Amerika. Itu yang mungkin menjadi ancaman juga nih dari masalah ekonomi atau perdagangan Amerika dan negara internasional ya. Mungkin jadi catatan adalah bahwa mitra kerjasama Amerika Serikat di bidang pertahanan keamanan, Turki, itu juga masuk ya di dalam list pihak yang banyak bekerja sama dengan Iran. Jadi kita harus lihat juga bahwa Trump tidak sepenuhnya akan menerapkan ini, saya kira, karena kalau tidak dia juga akan melemahkan persekutuan dia dengan negara-negara NATO. Atau memang mungkin itu ada di agenda dia dan ini tidak diantisipasi, kita masih harus menunggu. Sebetulnya apakah ini adalah bagian dari upaya untuk menekan Iran tanpa perlu benar-benar melakukan invasi begitu kepada Iran, Mbak Dina? Atau ini memang adalah tahapan awal dari ancaman Trump yang disebut-sebut akan menginvasi Iran seperti waktu Trump mengambil Maduro di Venezuela? Itu ya, presidennya. Kalau saya lihat dari konteks situasi yang berkembang, belum ada pengiriman pasukan ataupun kapal militer ya dari Amerika Serikat langsung menuju ke arah Iran. Jadi aktivasi dari kekuatan Amerika Serikat terhadap Iran, kalau dari segi militer, kemungkinan besar pertama akan lewat Israel. Kalaupun dia akan menggerakkan military base atau basis militer dia yang ada di Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, itu pasti kita akan dengar lebih lanjut sebelum itu terjadi. Jadi dugaan saya sebenarnya ini lebih karena menyusul skenario bahwa Trump mau menguasai sumber-sumber energi dan mengambil alih dominasi dari China. China baru saja mengumumkan mereka bukan lagi 1 triliun ya surplusnya terhadap Amerika Serikat, tapi 1,25. Ini meningkat dibandingkan yang diumumkan oleh China di bulan Desember. Jadi artinya ada eskalasi dan ini yang perlu kita antisipasi sebenarnya, karena China berarti dengan mengeluarkan statement seperti itu juga tidak menunjukkan sikap untuk menyerah terhadap Trump. Nah ini jadi benar-benar kayak terancam gitu dengan ekonomi dari Cina, karena Cina tadi mengalami surplus yang besar. Jadi semakin menguat tuh negara Cina dibandingkan dengan Amerika yang mungkin sekarang sedang mengalami defisit gitu. Jadi harus ada tindakan supaya negara Cina ini bisa dikurangi gitu, diperlambat ataupun dihentikan perkembangannya, supaya ya si Amerika ini masih bisa mempertahankan kekuatan ekonomi tadi gitu. Kalau misalnya nanti semua bergantung ke Cina, Amerika mungkin akan ditinggalkan negaranya ya sama negara-negara lain gitu di tingkat internasional. Nah, apakah ancaman Trump ini akan direspons oleh negara-negara mitra dagang Iran dengan menarik diri dari hubungan mereka dengan Iran, karena sebagian mungkin akan menghitung bahwa hubungan dagangnya dengan Iran lebih kecil dibandingkan dengan hubungan dagangnya dengan Amerika? Atau memang akan ada negara-negara yang tadi baru saja Anda katakan seperti China yang tetap berkeras untuk mempertahankan hubungan dagangnya dengan Iran meskipun kena tarif tambahan 25%? Produk utama yang diekspor oleh Iran itu adalah minyak dan gas alam. Dan minyak gas alam ini kan sifatnya sebagai energi. Negara yang mengimpor dari Iran terutama adalah China 36%, kemudian Irak 25%, lalu ada Turki 18%. Negara-negara ini kalau China dia memang menumpuk energi ya untuk dia membiayai seluruh aktivitas industri mereka. Tapi kalau Irak ini kan negara yang memang nggak punya pilihan lain selain membeli dari Iran. Kemudian Turki juga nggak punya pilihan lain. Kalau dia mau beli dari tempat lain, mereka nggak punya natural resources ya, dan juga nggak punya sumber energi. Jadi kalau dia harus membeli dari tempat lain, tentu biayanya akan sangat tinggi. Dan hari ini inflasi di Turki sudah sangat buruk. Jadi kalau tiba-tiba mutusin hubungan dagang dengan Iran, itu dampaknya bisa ke negara sekitarnya yang bergantung sama
Iran ini, apalagi tadi sumber daya minyak sama gasnya. Untuk negara Irak kan sangat bergantung gitu. Kalau misalnya tiba-tiba putus, mereka harus nyari suplai dari mana gitu ya. Barang-barangnya kan nggak ada dari tempat lain. Kalaupun ada, itu harganya bakal bertambah. Dan ini akan mempengaruhi keadaan ekonomi di negara tersebut. Bayangin misal Turki yang sudah sekarang tuh inflasinya tinggi, ekonominya nggak stabil, dengan kenaikan harga energi seperti minyak, gas, itu akan menambah kacau keadaan ekonomi di Turki. Ya, jadi yang awalnya buruk makin buruk lagi gitu. Dan Cina ya, Cina juga tadi kan 30% lebih. Itu juga cukup besar ya angkanya. Kalau misalnya tiba-tiba memutuskan hubungan dagang, apakah bisa Cina ini mencari alternatif lain untuk menstokpel atau menabung ya sumber energi dari negara lain ataupun dari tempat lain ya. Kita bisa lihat tuh, ternyata dampak satu hubungan itu bisa mempengaruhi negara-negara yang bergantung pada negara Iran. Target Trump dengan memberlakukan tarif 25% ini, Mbak Dina, apakah memang ingin menggerakkan situasi internal Iran? Seperti yang kita tahu, meskipun di Tenggara itu juga ada gerakan Israel yang ikut mengembangkan kerusuhan atau demonstrasi di Iran, supaya kemudian pemimpin Iran tumbang dari dalam, atau seperti apa Anda lihatnya? Ya, ada gejala bahwa ini diupayakan untuk menjadi wilayah proksi dari Amerika Serikat. Jadi supaya ditutup sekalian ya jalur-jalur kerjasama Iran dengan Rusia, dengan China juga, karena Rusia dan China kemungkinan besar tidak akan konfrontasi secara terbuka, tapi seperti tadi yang saya bilang, statementnya, kemudian aktivitas ekonominya itu tetap jalan terus. Jadi kita bilangnya ya, tetap membelot lah gitu. Jadi kalau diperhatikan statement Trump juga bilang bahwa siapapun yang menyerang para demonstran itu akan menjadi alasan Amerika melakukan invasi. Ini kan luar biasa ya. Jadi alasannya Trump untuk menyerang Iran ini beda dengan kasus Venezuela. Ini alasan yang menurut saya juga nggak usah terlalu sepenuhnya dipercaya ya. Kembali agendanya adalah soal penguasaan natural resources, dan agendanya adalah untuk memastikan seluruh jaringan China itu bisa lumpuh, karena sampai sekarang dia terbukti belum bisa melumpuhkan China. Gitu ya. Jadi mungkin kan negara yang berseberangan atau berkonflik dengan Amerika itu kan negara Iran, Cina, Rusia gitu ya. Itu kan banyak tuh kayak yang berkonflik. Nah, cara Amerika kan nggak bisa langsung menggunakan ini ya, kekuatan militer, karena kalau misalnya lewat militer itu konfliknya bakal membesar dan parah sekali gitu ya, bisa sampai menggunakan nuklir. Makanya harus menggunakan cara lain untuk melawan negara tersebut ya, yaitu dengan cara misalnya politik, menggunakan ekonomi. Jadi dari dagangnya mungkin diserang gitu ya, supaya negara tadi itu menjadi kacau atau tidak stabil gitu. Kayak misalnya di Iran itu kan ekonomi diserang sama politiknya juga ya. Jadi mulai mungkin ada penggulingan kekuasaan gitu. Jadi itu supaya perang yang besar atau menggunakan militer itu bisa dihindari. Nah, karena tadi kan Iran, Cina sama Rusia itu kan berseberangan, maka Amerika itu akan mengurangi musuh-musuhnya gitu ya, dengan cara tadi Iran dibuat kacau gitu, supaya musuh yang awalnya 3 gitu kan bisa dikurang 1, jadi tinggal fokus nanti lawan Cina sama Rusia gitu ya. Jadi Amerika tuh mungkin punya berbagai cara lah untuk mempertahankan kekuasaannya, supaya negara-negara yang lain itu tidak mampu menandingi kekuasaan dari Amerika ya. Jadi itu mungkin salah satu caranya ya. Kalau misalnya nggak mampu untuk melawan secara langsung, maka kurangi lawan dari Amerikanya. Terjadi di Venezuela, Mbak Dina, itu kan banyak juga yang mungkin terkejut ya, karena itu gerakan yang banyak orang mengatakan tidak terantisipasi sebelumnya ketika pasukan Amerika mengambil Maduro. Kalau Anda lihat yang sekarang sedang dilakukan Trump dengan Iran, beberapa kali juga pernyataan verbal terhadap Greenland, juga beberapa tempat yang lain, ini adalah usaha yang hanya sebatas bluffing saja, gertakan saja, atau memang akan benar-benar bisa dilakukan oleh Amerika Serikat? Akan lebih sulit bagi Trump untuk mengambil alih kepemimpinan Iran, karena secara posisi Syah Iran itu sudah berlindung dan sulit dijangkau oleh Israel maupun oleh Amerika Serikat. Itu informasi yang beredar ya.
Jadi komplikasinya mungkin lebih tinggi daripada Venezuela yang berpikir negosiasinya masih akan diterima, masih akan berjalan. Sementara kalau kita bicara Greenland, dugaan saya perlawanan dari Eropa itu akan lebih kuat daripada apa yang dibayangkan oleh Trump. Jadi yang bagian Greenland itu lebih bluffing. Tapi kalau untuk Iran, kerusuhan yang akan diciptakan bisa jadi akan lebih buruk dibandingkan yang sekarang. Jadi gitu ya, kan kalau lawan Iran gitu kan, itu kan mungkin akan sulit gitu ya. Jadi kalau untuk menggerakkan militernya atau misalnya mau menculik pemimpinnya itu akan sangat sulit. Makanya mungkin si Amerika dan Israel itu akan menunggangi apa yang sudah ada di Iran, yaitu dengan menunggangi para pendemo yang berkonfrontasi dengan pemerintahannya. Jadi mungkin ngebantu memperkacau suasana, memperbesar kekacauan dan sebagainya. Ya, jadi mereka nggak mau main kotor, mau ngotorin tangan mereka. Jadi menggunakan cara lain untuk menggulingkan kekuasaan yang sudah ada di Iran. Sehingga Iran tuh mungkin menjadi negara yang lebih setuju dengan Amerika. Karena negara Iran kan itu kan memiliki kekayaan alam. Ya, jangan sampai negara ini itu jatuh ke tangan musuh gitu. Jangan sampai bekerja sama dengan Cina ataupun Rusia. Jadi kalau bisa negara Iran tuh bersekutu dengan Amerika juga. Jadi kan bisa dapat energi, dapat, dan mengurangi tadi konflik juga. Karena kan negara Iran kita tahu bahwa dia tuh mendanai ini ya kelompok-kelompok teroris gitu yang bekerja ataupun beroperasi di Timur Tengah. Kalau misalnya Iran tuh bisa ditaklukkan, maka masalah-masalah yang terjadi di Timur Tengah itu mungkin bisa dikurangi, diminimalisir lah. Jadi kan kelompok-kelompok teroris ini akan berkurang kekuatannya karena pendanaan dari Iran itu akan terhenti. Ya karena Irannya lagi kacau nih gitu. Jadi ada berbagai cara ya untuk menghadapi konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah. Jadi itu mungkin yang bisa kita pelajari ya dari konflik yang terjadi di Iran. Ternyata banyak tuh ya manuver selain militer yang terjadi di Iran. Jadi mungkin ada manuver secara politik juga ya untuk menjatuhkan negara Iran. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang konflik yang terjadi di Iran. Nah, kalau yang terkait dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.